Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasto lagi mengupiti bongkar habis tentang Jokowi. Perjelas. Mau ditersangkakan, itu informasi yang sudah lama ada. Sejak berbulan-bulan lalu selalu ada potongan berita bahwa Hasto Kristianto, Sekjen PDIP akan ditangkap, akan ditersangkakan. Dalam kisah ini sebenarnya siapa yang sedang mengincar Anda? Menurut informasi dari Mbak Goni ya? Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi bukan hanya Jogja. Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal. Dengan menutup doli dan sebagainya, itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa, dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi-intimidasi yang ternyata masih dipraktekkan. Nah, upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote and quote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Tapi kita kan sudah biasa di dalam dengan keyakinan ini. Ketika kita digerakkan oleh keyakinan, ya ancaman 1 juta peluru pun tidak membuat kita reda oleh berbagai tekanan itu. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu. Kita akan mendalami pada bagian tengah dan akhir tentang ini. Tapi mau tidak mau saya harus kembali ke Madam Koni dulu. Siap. Tentang informasi itu. Ini menjadi tidak sederhana, Mem. Ya. Bahwa seorang sekjen partai ia mengambil sikap untuk berhadapan-hadapan dengan arus utama di pemerintahan, dan dalam hal ini sudah mantan bernama Pak Jokowi, itu kemudian mendapatkan atau menjadi target seperti informasi Anda. Terutama dalam hal pergerakannya, karena saya agak memahami pergerakan Mas Hasto nih ke Medan, ke berbagai tempat gitu ya, dan dengan sikap yang demikian ekstrim. Pertanyaan saya kepada Anda itu, informasinya dari mana dan bagaimana kualitas informasi itu? Begini, pertama saya mesti koreksi ya. Pergerakan Mas Hasto itu menurut saya kan pergerakan yang sangat wajar, karena beliau sekretaris jenderal dari partai. Sudah pasti harus kemana-mana. Yang kedua, kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi ditarget. So I have to protect myself of course, and I have to protect the source gitu. Tapi kan kita berteman udah lama lah. Semua yang aku bahas dengan kakak pasti A1. Nah, kakak bisa bayangkan aku tuh datang, ya kan, karena aku ada pekerjaan di sini dan nggak bisa lama juga. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Sebenarnya kan ini juga mesti saya luruskan ya. Saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Gue pakai biru sengaja salah ya. Biar diperjelas. Nah, tapi aku akhirnya lelah karena retorika-retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan. Kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega. Aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega. Saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabatku. Wah, sahabat gue, siapa nih? Itu sahabat gue banyak kayaknya. Terus, ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue gak ada waktu banyak gitu kan. Karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue gak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat? Aparat. Nah, aparat yang merah putih ya. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya? Aparat merah putih. Jangan dianggap aparat itu dari jelek semua. Ada yang merah putih, kuning, hijau ternyata ya? Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DKI juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap.
bahwa beliau itu tersangka itu tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. Ya, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia, ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah, terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku dan Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gue kok ajudannya diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua ramai bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua dia bilang gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Katanya di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. Kandidat PDIP. Pasti kalah. Pasti kalah. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain dan dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh menurut aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang kedua, aku nggak tahu kasus Harun Masiku itu seperti apa sebenarnya. Gue juga nggak tertarik, itu terlalu kecil buat gue ya. Karena itu tadi kita bahas ya Mas ya. Kasus Masiku itu seperti kayak orang kita, gue juga pernah ditangkap polisi, sudah pernah pusing. Udah Pak, saya lagi dipanggil Ibu, udah deh gitu kan. It's normal. Jadi kayak gitu. Cuma bedanya Harun Masiku punya hak. Kayak ditilang ya kan. Kayak ditilang. Jadi aku tuh langsung berpikir ya, loh sebentar dia ini sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh gak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Aku telepon jalan dijawab. Aku bilang enggak, lu mesti ketemu gue malam ini terserah. Aku langsung datang, dia gue lihat mukanya masih capek banget nggak tahu dari mana. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang itu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan, lu tahu apa? Katanya apa? Masa sudah zaman Soekarno, semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gua tersangkakan? Oh ya gitu. Nah, remind me again. Waktu kasus aku. Nah, kita ngomongnya kasus hukum gue ya, boleh sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi, walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh, gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini? Sangat luar biasa. Oh oke. Yang saya mau tanyakan pada bagian ini, informasi itu saya harus memuaskan keinginan mendengar informasi penonton kita bahwa pertama siapa yang ngincar Mas Hasto, yang kedua kasus apa tadi kan disebutkan Kusnadi ya, kasus KPK berarti KPK kan gitu ya, artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya, tapi pada informasinya Madam Koni dapat itu yang ngincar siapa, lembaga mana? Ya sama KPK juga justru KPK. Oh oke. Maka tadi aku singgung ada kasus Kusnadi. Oh iya. Di pikiran saya kan gini, kan banyak itu informasi bahwa diincar juga oleh coklat, oleh polisi gitu maksudnya gitu kan. Itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap. Kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan. Akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus KPK. Pada bagian ini sebenarnya Madam, kenapa sampai saya perlu menjelaskannya? Apa urusannya? Ini kan pilkada nih. Kita tidak perlu terlalu terlalu pintar untuk menghubungkan gerakan Hasto Kristianto ada pilkada. Apa urusannya dengan KPK? Kira-kira kan begitu. Pada bagian ini coba menjadi logik kan kalau kemudian kita bertanya seperti karena memang seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus mohon maaf saya sebut Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten Suami Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara itu partai coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu partai coklat itu super powerful. Sekarang sudah ada partai coklat. Partai apa lagi? Luar biasa. Karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E
itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja, itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Oke teman-teman, saya kira masih yang cukup detail, namun kebenarannya masing-masing berikan satu bahan informasi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.